700 ya, 1 bulan. belum biaya anak istri. Jadi bukannya nggak Nek, mau bikin. bayar rumah bapak kontrakan. Kenapa belum kebayar rumah kontrakan? Udah, Pak. Ya? Udah kebayar. Udah, Pak. Pak tadi mobilnya nyenggol Pak. Iya. Dalam perjalanannya, Dedi Mulyadi melihat seorang sopir angkot yang sedang parkir di pinggir jalan. Ia pun menghampiri dan menegur sopir tersebut karena posisinya yang dianggap mengganggu lalu lintas. Setelah sopir itu kembali menjalankan angkotnya, Dedi Mulyadi memutuskan untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, ia menghentikan angkot tersebut di tepi jalan. Tak disangka, Dedi Mulyadi mengatakan kepada sopir angkot itu bahwa mobilnya telah terserempet. Sopir angkot tampak terkejut dan segera turun untuk memeriksa kendaraannya. Dengan ekspresi cemas, ia bertanya apakah ada kerusakan serius. Dedi Mulyadi lalu mengajak sopir tersebut berdiskusi, menanyakan bagaimana kondisi kendaraan dan apakah ada yang perlu diperbaiki. Percakapan itu pun berkembang menjadi pembelajaran tentang pentingnya berhati-hati dalam berkendara serta kesadaran terhadap keselamatan di jalan raya. Ada dapat satupun penumpang. Kita lihat ya dapat penumpang. Dia masuk kota nih sekarang nih. Masuk arah kota nih. Ada yang naik nih. Dilarang parkir. Tapi ini parkir. Pak, dilarang parkir Pak, maju Pak. Oh iya, Pak. Maju, nggak boleh. Maju Pak. Dilarang parkir. So, satu pun nggak ada tuh. Penumpangnya satu pun nggak ada. Penumpang satu pun nggak ada. Bapak nanti geser di depan Pak. Ada urusan sama saya. Ada urusan sama saya. Ih, kalau Astu pasti deg-degan ngapain gue Bapak tadi ditahan. mobilnya nyenggol Pak. Iya. Nyenggol Pak. Senggol mobil Bapak. Iya. Nyenggol. Perasaan enggak, Pak. Nyenggol Pak. Saya yang sebelah mana? Bapak kan yang sebelah kiri Pak. Bapak kan tadi ada di arah Pasar Po kan? Iya. Heeh. Nyenggol mobil saya, Pak. Perasaan saya enggak, Perasaan Pak. saya enggak ada, Pak. Nyenggol Pak. Boleh Bapak nggak? Bapak ada SIM-nya nggak? Bingung bapaknya. Saya baru dibikin, Pak. Hah? Baru dibikin. Di mana sekarang SIM-nya? Hilang kemarin. Hilang di mana? Dompetnya hilang semua. Loh, Iya, sama. masa dompetnya hilang? Iya, Pak. Sumpah. Dompetnya hilang. Dompet hilang. Jadi mau bikin SIM-nya mana? SIM mau bikin SIM lagi, belum ada uang. Sekarang Bapak nyopir tanpa SIM. Iya, Pak. Ya, habis terpaksa sih, Pak. Kalau enggak ini, ya. Bapak melanggar loh Pak. Iya, saya juga Nyetir tahu. tanpa SIM. Bapak nyopir tanpa SIM, Bapak melanggar. Ya. Tolong. Dia mau bikin SIM lagi ada biaya. Ya Bapak melanggar loh, Bapak nggak pakai SIM, bawa angkutan. Ya kan? Ya. Mobilnya masih STNK-nya masih berlaku nggak? Masih, Pak, kalau ini. Masih. Kirnya ada. Kira ada itu. Kir ada. Ada. Lengkap semua. Nah, tapi Bapak nggak punya SIM. Iya, Pak. Kita Saya- gesek ke mobil saya, Bapak nggak punya SIM. SIM itu Bapak kayak rumah license mana? ya, license. Saya ngontrak di Bojong. Gitu ya? Bojong stasiun. Kontrak. Iya. Nggak punya Oh, rumah. kontrak. Enggak, Pak. Hidup di angkot susah sih sekarang sih, Pak. Sekarang Susah gimana? Paling 50.000, paling gede itu 100, itu udah paling gede. Paling gede 100. Ya, kita mau gimana sih, Pak? Paksa daripada kita nganggur kan? Nih, Iya. sehari ini Bapak angkotnya kosong. Ya, cuaca hujan gini, Pak, ya gitulah, Pak. Itu gimana? Paling dari Pasar Rebo itu bawa 5, itu udah paling banyak. Sekarang udah dapat duit berapa? Ada 50.000 ada. Setorannya berapa? Orang kalau sehari 80. 80. Iya. Jadi kurang 30. Iya, Pak. Terus Bapak nyenggol saya. Kalau Bapak nggak ngaku, kita urusan. Jangan, Pak. Saya juga ada mana, Pak? Nah, Ya, kalau kita urusan kalau Bapak nggak ngaku. Nah, Bapak salah nggak punya SIM pakai mobilnya. Iya, Pak. SIM-nya nggak ada. Iya, salah, Pak. Gimana? Jadi gimana? Aduh, sedih ya. Ya gimana ya, Pak? Saya mau ngeganti juga nggak ada uangnya. Ya, Nah, itu ada 50.000. ya boleh kalau ini mah. Pak, kalau Bapak terima ya saya kasih.
Kasih baru terima 50.000. Ya. Jadi gimana sekarang urusannya? Ya, saya juga 50.000 dapat juga yang dia 50.000, punya dia Pak. kasih, nggak apa-apa. Benar, masa seharian dapat Pak, Pak, 50? nggak ada uang. Ah. Kalau ada saya kasih. Oh. Ada ini 10.000. Ada itu 10.000. Ya, itu paling ada 50.000. 50.000 itu angkot tahun berapa? Ini mah 2002. Sekarang tahun berapa? Udah 2022. Jadi 20 tahun. Ya, Angkot itu masa berlakunya berapa tahun? kurang tahu, Pak. Harusnya udah lewat. Angkotnya kayak gini masih nyari penumpang. Gimana ya? Sekarang orang udah naik Grab, Ya, udah banyak. Gojek, udah pada punya motor sendiri, punya mobil. Kan, kayak angkot Ini masih juga. pakai angkot sudah jarang. Iya. Yang paling naik yang nenek-nenek. Nah, Ini nenek-nenek. Nah, paling kalau anak-anak muda udah pada pakai motor. jadi sehari ini baru dapat 50 plus uang di dompet 10.000. Itu uang dari Bawa dari rumah. bawa dari rumah 10.000. Ya, buat Ini bekal. 50.000. Jadi hari ini belum dapat duit. Yang gimana lagi? Tambah lagi cuacanya hujan, Pak. Cuacanya hujan. Ya. Kalau udah hujan mah udah paling Ini belum dapat duit hari ini. Berarti masih tekor 30.000 untuk setor. 50.000 belum beli bensin lagi kan? Belum beli bensin. Ya. Udah 50.000 saya ambil. Boleh, Pak. Bentar, Ambil. Aduh, diambil. Bentar ya, Pak. Saya rapiin dulu. Wah, rapiin. Itu ada pakai tato tangannya. Ya, ini mah ini, Pak. Uangnya recehan begitu. Ya, duit angkut gini, Pak. Oh, duit angkot yang begitu. Iya, Pak. 2000-an. Emang angkot berapa sekarang tarif terendahnya? Apanya, Pak, setorannya? Setoran. Tarif terendahnya berapa? 70.000, Pak. Udah paling murah. Bukan, tarif terendah naik angkot. Harga ongkos. Ongkos. Ongkosnya kan kalau yang umum 4.000, Umum 4.000. kalau anak sekolah 2.000. Sekolah 2.000 ya. Wah, angkotnya sudah pada lepas begitu. Ya kalau bodinya emang gitu, Pak. Hah? Aduh, turun kan nih? Pada keropos, Pak. Iya, ini angkotnya udah begini. Wow. Pada lepas begini. Kalau mesin kaki-kaki insya Allah rem Rem masih. normal. Ini angkotnya udah begini. Saya nggak bisa dipakai. Tapi angkotnya bersih. Sih, alhamdulillah, Yang Pak. bersihin siapa? Dicuci tiap hari, Pak. Tiap hari Bapak cuci. Paling kalau nggak hujan kita Begini. sabtu aja. Hari ini saya ambil 50.000. Bapak mau gimana kalau saya ambil 50.000? Ya ada, Pak, ada yang namanya ini kan kalau emang kita salah kita harus tanggung jawab. Oh, ini sosok orang yang ikhlas dalam hidupnya ya. Dia katanya kalau ada salah harus bertanggung jawab. Apa yang dia dapat hari ini dapat dia 62.000 penghasilan dia berikan. Semoga rezekinya dilimpahi kan, Masya Allah. Bapak bikin SIM mobil. SIM A. Bapak bikin SIM. Pak, Bapak bikin SIM. benar, Pak. Bener. Bapak bikin Pak, SIM. makasih banyak ya, Pak. Bapak, saya salah. Terus. Saya udah nyerempet mobil Bapak. Pak malah bantu saya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, Pak. Bener, Pak, kalau dari angkot mau bikin SIM segitu susah. Nggak akan kebikin. Bukannya kita nggak mau ya. Saya rumah ngontrak. Berapa kontrakan rumah Bapak? 100 satu bulan. 700 Iya. 1 bulan. Belum biaya anak istri. Jadi bukannya nggak Nek, mau bikin. Bayar rumah Bapak kontrakan. Kenapa belum kebayar rumah kontrakan? Udah, Pak. Ya? Udah kebayar. Udah, Pak. Sehari Bapak dapat berapa? Ya paling gede itu ya, jujur ya, Pak, Hmm. paling gede penarikan angkot tuh kalau kita narik itu 100.000 itu udah paling gede. Ya paling sepinya 50.000, kadang 30.000, Bapak. Ya, ini Bapak sekarang belanja untuk kebutuhan istri Bapak, anak beli beras segala macam.
gimana ya? Ih, maaf ya, maaf. Sampurasun udah nangis. Ih, ngapain? Masya Allah. Sejujurnya Astu nggak kenal banget sama Kang Deddy Mulyadi, tapi atas saran kalian yang suruh As ngeriak video-video Kang Deddy, jadi As jadi tahu kalau Kang Deddy ini sosoknya kayak apa gitu kan. Untuk memahami kehidupannya itu, ngapain kalau As katakan bahwa Kang Deddy ini lebih dekat dengan masyarakat, justru dia tahu apa masalah masyarakat itu, apakah isunya yang dihadapi, kesulitan dihadapi oleh para masyarakat. Kenapa? Karena dia berada dan dia turun padang, dia tahu, ditanya, dia menyelami, dia coba untuk memahami perasaan masyarakat dan rakyat, dan pastinya itu memberikan satu karakter yang luar biasa untuk seorang pemimpin pastinya. Dan kalau orang yang mengatakan Kang Deddy itu hanya sebuah pencitraan yang buat asas tak setuju. Kenapa? Sebab Kang Deddy ini udah lama telah menunjukkan aktivitasnya di social media, di YouTube dan sebagainya. Justru itu tidak ada isu pencitraan. Dia memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia sedang di saat ini tidak baik-baik aja. Misalnya mas yang lagi bawa sopir angkut ini 1.000 paling lumayan 100.000 dia satu hari penghasilannya 100.000 paling lumayan, tapi kalau tidak paling rendah 30.000 juga ada. Tapi begitulah kehidupan. Karena Kang Deddy ini luar biasa, pemimpin yang benar memahami kehidupan masyarakat kecil yang susah payah untuk meneruskan kehidupan, susah payah untuk menghidupkan keluarga, memberikan yang terbaik buat keluarga mereka. Dan luar biasa banget. Oke, menurut kalian kayak gimana sosok Kang Deddy? Menurut pandangan kalian sendiri, As juga mau tahu. Terus titipkan komen kalian di bawah supaya As bisa tahu pandangan kalian tentang seorang Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di lain video insya Allah. Assalamualaikum. Cek ini.